Puji nama Tuhan. Shalom rekan muda sekalian. Pada hari ini kita patut bersyukur kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga pada hari ini kita boleh ada hari ini itu semua berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan mulai ibadah kita, namun sebelumnya kita masuk ke dalam doa. Bapa Tuhan Yesus, kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa, atas segala kesehatan, kekuatan, umur yang panjang yang Tuhan berikan atas kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh ada hari ini semua berkat kemurahan Tuhan begitu luar biasa. Untuk penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami sangat bersyukur Bapa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mulai ibadah kami Bapa. Kami mohon tuntunan penyertaan yang berasal dari Tuhan. Tutup bungkus kami Bapa, biarlah Tuhan Yesus lawatan Tuhan melingkupi kami Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami ini Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga berakhirnya Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya, amin. Pada saat ini kita akan muji muliakan nama Tuhan. Kita patut bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita yang begitu luar biasa. Haleluya Yesus. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Itu banyak kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan curahkan atas kehidupan kami Bapa. Kami yakin Tuhan Yesus, Tuhan selalu memberikan kami kekuatan dalam jalan setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus.
kita bersyukur kepada Tuhan pada saat hari ini kita telah memuji dan muliakan nama Tuhan. Dan pada saat hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami telah memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami pada saat hari ini juga Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan menuntun kehidupan kami Tuhan. Membuat kami Tuhan menjadi arif dan bijaksana Tuhan. Pakailah kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan untuk dapat mendengar Tuhan. Terlebih Tuhan dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan dalam kehidupan kami setiap harinya. Pakai hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang diperkatakan mulut bibir hamba-Mu Tuhan bukan isi hati hamba-Mu Tuhan, tetapi semata-mata Tuhan firman-Mu Tuhan yang Kau tanamkan dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan, yang Kau ingin sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Teman-teman sekalian, pembacaan Alkitab kita hari ini dan renungan kita pada saat hari ini terambil di Perjanjian Baru, yaitu terambil dalam Ibrani 12 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8, dan akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Anak-anak gampang. Nah, hari ini saya akan mengambil sebuah tema dari renungan firman Tuhan kita, yaitu bukan anak biasa. Kita tahu teman-teman, ada dua hal jika terjadi dalam kehidupan kita, baik itu masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan itu, ada dua hal yang bisa saya simpulkan. Yang pertama adalah mungkin itu adalah karena dosa kita, dan itu adalah ganjaran yang harus kita dapatkan. Yang kedua adalah mungkin itu adalah cara Tuhan untuk mendewasakan kita, yaitu sebuah ujian. Dan seringkali juga masalah ini juga diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita untuk melihat sejauh mana kita hidup di dalam Tuhan. Saya teringat teman-teman, di Perjanjian Lama ada dua tokoh, yaitu Abraham dan yang satunya lagi adalah Ayub. Ketika Abraham mendapatkan seorang anak, yaitu Ishak, itu Tuhan uji Abraham ini, apakah dia tetap setia di hadapan Tuhan, yaitu dengan mengorbankan Ishak. Apa yang terjadi teman-teman? Abraham siap untuk mengorbankan anaknya yang tunggal. Kemudian seorang Ayub, teman-teman, seorang Ayub yang dikatakan saleh di Alkitab, tidak ada seorang pun yang sesaleh Ayub, pun harus mendapat ujian teman-teman untuk mempertahankan atau diuji kesalehannya, apakah dia tetap saleh di hadapan Tuhan ketika dia dapat masalah atau tidak. Nah, pada saat hari ini teman-teman, melalui tema kita bukan anak biasa, saya mengambil gambaran adalah bahwa kita Tuhan izinkan masalah terjadi itu untuk mendewasakan kita, teman-teman. Seperti yang dikatakan tadi di ayat 5, dan sudahlah apakah kamu akan nasihat yang bicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Seringkali masalah itu terjadi di dalam kehidupan kita itu karena seizin Tuhan. Mungkin pada saat hari ini teman-teman dihadapkan dengan permasalahan tidak memiliki pekerjaan, atau yang kedua teman-teman memiliki permasalahan dalam kesehatan,
atau ada permasalahan dalam keluarga, atau permasalahan yang lainnya yang menyangkut pribadi teman-teman sendiri, mungkin juga pasangan hidup dan lain sebagai hal, itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar kita semakin dewasa di hadapan Tuhan. Bersyukurlah pada saat hari ini teman-teman, jika Tuhan izinkan ada masalah dalam kehidupan teman-teman. Kenapa? Kalau kita baca di ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Dia menghajar orang yang dikasihinya. Otomatis teman-teman, masalah itu terjadi seizin Tuhan, karena Tuhan ingin memperhatikan kehidupan kita. Tuhan masih perhatian dengan kehidupan kita. Dan seandainya teman-teman, jika kita cuma datar aja, tidak ada namanya permasalahan kehidupan kita, semuanya adem ayem, semua yang kita inginkan itu dapat terlaksana, semuanya sesuai keinginan kita, maka di ayat yang ke-8 dikatakan, tapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Berarti kita bukan dianggap anak, malahan kita dianggap anak-anak gampang. Anak-anak gampang ini teman-teman, biasanya ketika dihadapkan sebuah masalah, dia akan menyerah. Bahkan dihadapkan dengan hal yang lebih besar lagi, mungkin bisa bunuh diri dan sebagainya. Tetapi Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, agar apa? Agar kita bukan jadi anak-anak gampangan, bukan anak-anak yang mudah menyerah, bukan anak-anak yang mudah putus asa, tetapi kita menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak yang dewasa di hadapan Tuhan. Nah teman-teman, benar firman Tuhan ini begitu luar biasa. Bagi saya sendiri pun firman ini masih menjadi rema yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena saya rasakan sendiri, untuk menjadi pribadi yang dewasa itu tidak gampang. Tetapi melalui masalah yang terjadi dalam kehidupan hingga saat hari ini, saya rasakan bahwa Tuhan itu memang ada, Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Dan jadi jangan takut jika ada masalah terjadi dalam kehidupan teman-teman. Tetap andalkan Tuhan, carilah Tuhan, dan biarlah masalah itu membuat kita menjadi dewasa, bukan kita menjadi orang yang gampang menyerah, gampang putus asa. Tetapi Tuhan izinkan itu ada dalam kehidupan kita, agar kita menjadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang bisa naik level, orang-orang yang tidak terombang-ambing dengan segala sesuatu hal. Mungkin hari ini seperti saya sendiri, yang saya alami adalah permasalahan perekonomian saya gitu ya, yang menghambat saya untuk melakukan hal yang serius untuk masa depan saya sendiri. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi agar saya menjadi orang dewasa. Dewasa itu teman-teman adalah bagaimana kita melepas ego kita. Bukan seperti kita anak-anak dahulu, ketika kita diminta sesuatu dan orang tua kita melepaskan itu, kita menangis, kita marah, atau dibelikan sesuatu kita tidak dibelikan orang tua kita memberontak, atau kita katakan papa mama enggak sayang sama saya dan sebagainya. Tetapi Tuhan izinkan masalah itu terjadi agar apa? Agar kita bisa melepas ego kita, menjadi pribadi yang dewasa. Inilah renungan yang Dinas ini sampaikan di hadapan untuk kita teman-teman, adalah untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, pribadi-pribadi yang bukan gampangan, tetapi pribadi yang dewasa, bisa menyelesaikan masalah kita di hadapan Tuhan, dan kita juga mencari Tuhan senantiasa, dan juga kita tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat hari ini. Demikianlah benar-benar Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri dengan doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan-Mu Tuhan, bukan anak-anak gampangan Tuhan, menjadi pribadi yang luar biasa Tuhan. Kami tahu Tuhan, tiap permasalahan yang terjadi di depan kami Tuhan, itu Tuhan izinkan terjadi agar kami Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan-Mu Tuhan. Dan melalui permasalahan itu juga Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau menyayangi kehidupan kami Tuhan, agar kami Tuhan tidak salah langkah Tuhan, ketika kami Tuhan menerima segala sesuatu yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan bagi kami Tuhan,
pada saat hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Segala sesuatu yang kami kerjakan, sesuatu yang kami lakukan Tuhan, biarlah semuanya seizin dengan-Mu Tuhan. Apapun rencana masa depan kami, harapan kami Tuhan, kami letakkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, jika kami meletakkan segala sesuatunya di hadapan-Mu Tuhan, kami mengikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, masa depan kami Tuhan ada di Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akhiri Tuhan kebenaran firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.